tips yang paling mendasar ya, minimal untuk membuka jalannya dulu ya. Nanti setelah itu langkah berikutnya terserah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin luar biasa. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semakin sehat, semakin bergairah, dan semakin semangat ya. Dan pastinya bersama channel YouTube Beta Terapi, teman-teman terus mencari informasi dan boleh berdiskusi ya terkait dengan seputar hipnosis, hipnoterapi, ataupun motivasi, ataupun NLP, ataupun coaching. Baik teman-teman, bicara tentang terapi ya, terkadang kita sendiri pun butuh diterapi loh teman-teman. Jangan lupa, jadi jangan kepedean ya, seorang terapis merasa saya itu seorang terapis yang sudah tanpa masalah. Padahal kita juga sama manusia, dan para terapis di luar sana juga sama, mereka manusia juga. Terus para motivator juga mereka manusia juga yang mempunyai persoalan yang ada dalam benaknya. Nah, terapi-terapi ini juga dibutuhkan oleh semua manusia ya. Jadi pikiran bahwa seorang terapis, seorang ahli pengobatan apa itu seolah-olah sempurna, ya itu tidak ada ya. Omong kosong. Karena selagi mereka masih manusia, maka mereka membutuhkan healing ya. Ada lagunya kan, healing ya, seperti itu. Nah, terkadang kita mengalami satu dalam pikiran kita, posisi pikiran yang stuck ya, nggak ada ide. Termasuk tadi ketika saya nanya kita mau bikin tema apa ya, nggak ada ide. Padahal nggak ada ide itu juga sebuah masalah. Sebuah stucknya pikiran ketika seolah kita mau ngapain nih. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk kita mengatasi ketika pikiran kita sendiri stuck ya? Ini kan butuh diterapi ya. Bagaimana cara seorang terapis melakukan terapi dirinya? Ya, teman-teman ingat ya, seorang terapis bukan hanya saya yang belajar hipnoterapi, terus praktek ke klien, membuka layanan praktek hipnoterapi, NLP ataupun coaching ataupun yang lainnya, bukan hanya saya. Tapi teman-teman juga seorang terapis, minimal terapis bagi dirinya sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita stuck ya, pikiran kita mandek ya, seolah nggak ada ide apapun ya. Yang pertama saya lakukan ini ada sedikit tips ya, sedikit tips saja. Yang paling gampang, tips yang paling mendasar ya, minimal untuk membuka jalannya dulu ya. Nanti setelah itu langkah berikutnya terserah Anda. Oke, baik. Nah, satu tips untuk Anda teman-teman, ketika pikirannya stuck, yang kita lakukan adalah apa yang sedang kita pikirkan saat itu kita lakukan. Misal, ya saat kita stuck, yang terpikir saat itu adalah wah jalan-jalan, ya udah kita keluar jalan. Itu bukan untuk mencari solusi dalam arti yang luas ya, bukan. Tapi itu langkah awal untuk membuka jalan mencari solusi lainnya. Ya, karena ketika kita mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang pikiran inginkan, ya pikiran akan mencari celah-celah yang lainnya untuk menemukan solusi yang tepat. Oke, jadi teman-teman pastikan jalan-jalan tadi bukanlah solusi, tapi merupakan langkah awal ya, keinginan pikiran kita untuk apa? Untuk menemukan jalan. Termasuk ketika tadi tim saya nanya nih, ada ide apa ini? Aduh, nggak ada ide nih. Ya udah, temanya ketika kita tidak ada ide. Apa yang harus kita lakukan ketika kita buntu nih pikirannya, mau bikin apa lagi ya? Video sudah banyak ya, ada 200-an lebih. Belum banyak ya, masih sedikit ya itu ya. Tapi kadang-kadang merasa stuck, kenapa? Karena bisa jadi ya, karena banyaknya informasi dalam pikiran, banyaknya hal-hal yang sedang diatasi saat ini gitu ya. Karena baru saja ada klien, terus ada satu lagi klien yang mulai mau daftar besok gitu ya. Nah ini kadang-kadang pikirannya masih nge-lag ya, masih nge-lag yang informasi pasien yang barusan telepon itu ya. Nah ini
wajar ya sebagai seorang manusia seperti itu. Makanya teman-teman lakukan hal-hal yang diingat saat itu. Yang pasti yang perlu kita garis bawahi ya, yang kita lakukan sebagai langkah pertama itu positif. Ya, positif loh ya. Misalnya saya bingung nih mau ngapain nih, udah jalan-jalan keluar. Oke, positif. Oke ya, positif. Karena apa? Positif ini adalah pilihan. Ketika muncul pilihan negatif, itu adalah pilihan. Maka mana yang mau dilakukan adalah pilihan yang positif. Ketika ada pilihan negatif muncul, ya katakan dalam hati Anda, geser dulu lah, saya nggak mau ambil itu, saya mau jauhi itu. Ambil pilihan yang positif. Nanti pikiran bawah sadar kita secara otomatis ya Allah itu akan ngasih pilihan-pilihan yang banyak dan kita pilih pilihan yang baik untuk kita, sehingga kita akan terarah ya jalannya, solusinya pun akan ketemu dengan solusi yang positif. Baik teman-teman, tentunya hal yang sedikit ini harapannya bisa terus menjadikan teman-teman mengikuti channel ini ya, dan channel ini sekali lagi bukan hanya untuk monetisasi gitu ya, tapi ini justru lebih penting dari itu adalah menyebarluaskan, mengedukasi, memberikan tips-tips sederhana ya, tapi sangat dibutuhkan. Dan channel ini juga sering membahas tentang keilmuan hipnosis, bagaimana hipnosis ini bekerja, bagaimana manfaatnya ya, yang tentunya ini membuka ya pikiran banyak orang, sehingga hal-hal yang dulunya takut, tabu ya, khawatir atau yang lainnya menjadi lebih clear ya, dan setiap orang bisa memanfaatkan hipnoterapi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Beda Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.